Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Video kali ini membahas tentang fungsi rekursif. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep fungsi rekursif serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengertian fungsi rekursif, 2. Contoh fungsi rekursif, 3. Perbandingan fungsi rekursif dan iteratif. Topik pembahasan pertama yaitu pengertian fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yang artinya fungsi dipanggil di dalam tubuh fungsi itu sendiri. Dalam sebuah fungsi rekursif, pemanggilan dapat terjadi berulang kali. Karena ada proses yang berulang-ulang, maka harus ada suatu kondisi yang mengakhiri prosesnya. Jika tidak, maka proses tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan tidak dapat menampung lagi. Topik pembahasan kedua yaitu contoh fungsi rekursif. Berikut diberikan beberapa contoh fungsi rekursif agar teman-teman dapat memahami pengertian dari fungsi rekursif. Contoh pertama, terdapat deklarasi fungsi dan definisinya dengan nama fungsi rekursi yang memiliki argumen int n. Fungsi rekursi memiliki perintah deklarasi variabel j, kemudian kondisi akan return atau berhenti dari fungsi rekursi jika kondisi adalah n lebih kecil sama dengan 0. Dilanjutkan dengan mencetak perkataan rekursi ke dan memanggil fungsi rekursi lagi dengan parameternya adalah n dikurang 1. Jalannya program adalah pertama kali memanggil fungsi utama, di mana pada fungsi utama terdapat perintah deklarasi variabel x yang diisi dengan 3 dan memanggil fungsi rekursi. Maka akan menjalankan perintah rekursi dengan nilai parameter yaitu 3. Artinya, 3 akan diisi ke argumen int n pada fungsi rekursi, sehingga nilai n saat ini adalah 3. Teman-teman, karena fungsi rekursi dipanggil dan sudah mengetahui berapa parameternya untuk mengisi argumen, maka perintah selanjutnya adalah menjalankan perintah pada fungsi rekursi. Diawali dengan pemeriksaan apakah nilai n lebih kecil dari 0. Jika tidak, maka menjalankan perintah cetak, kemudian memanggil fungsi rekursi dengan parameter n dikurang 1. Karena nilai n adalah 3, maka parameternya berisi 3 dikurang 1 yaitu 2. Artinya, pada fungsi rekursi memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang berbeda. Saat ini nilai n bukannya 3 lagi, tetapi 2. Teman-teman, karena fungsi rekursi dipanggil lagi dan sudah mengetahui berapa parameternya untuk mengisi argumen yaitu bukan lagi 3, tetapi 2, maka perintah selanjutnya adalah menjalankan perintah pada fungsi rekursi. Akan melakukan pemeriksaan apakah nilai n lebih kecil dari 0. Jika tidak, maka menjalankan perintah cetak, kemudian memanggil fungsi rekursi dengan parameter n dikurang 1. Karena nilai n adalah 2, maka parameternya berisi 2 dikurang 1 yaitu 1. Artinya, pada fungsi rekursi memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang berbeda. Saat ini nilai n bukan 2 tetapi 1. Fungsi rekursi dipanggil lagi dan sudah mengetahui berapa parameternya untuk mengisi argumen yaitu bukan lagi 2 tetapi 1. Maka perintah selanjutnya adalah menjalankan perintah pada fungsi rekursi. Akan melakukan pemeriksaan apakah nilai n lebih kecil dari 0. Jika tidak, maka menjalankan perintah cetak kemudian memanggil fungsi rekursi dengan parameter n dikurang 1. Karena nilai n adalah 1, maka parameternya berisi 1 dikurang 1 yaitu 0. Artinya, pada fungsi rekursi memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang berbeda. Saat ini nilai n bukan lagi 1 tetapi 0. Fungsi rekursi dipanggil lagi dan sudah mengetahui berapa parameternya untuk mengisi argumen yaitu bukan lagi 1 tetapi 0. Perintah selanjutnya adalah menjalankan perintah pada fungsi rekursi. Akan melakukan pemeriksaan apakah nilai n lebih kecil dari 0. Jika benar, maka akan menjalankan return yang artinya dikembalikan ke fungsi utama. Saat ini return adalah tidak ada yang artinya tidak ada nilai yang dikembalikan ke fungsi rekursi yang ada di fungsi utama. Contoh kedua adalah diminta untuk menyusun program, menginput nilai variabel n, dan menghitung n faktorialnya.
Contoh misalnya nilai n adalah 5, maka faktorialnya adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, yaitu 120. Sebelum membuat programnya, maka teman-teman perlu mengetahui ilustrasi dari faktorial. Jika yang dicari adalah 5 faktorial, artinya sama dengan 5 dikali 4 faktorial, di mana 4 faktorial adalah 4 dikali 3 faktorial, sehingga perkalian 5 faktorial berubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, di mana 3 faktorial adalah 3 dikali 2 faktorial, sehingga perkalian 5 faktorial berubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, di mana 2 faktorial adalah 2 dikali 1 faktorial, sehingga perkalian 5 faktorial berubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1 dikali 0 faktorial, sehingga perkalian 5 faktorial berubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1, sehingga perkalian 5 faktorial berubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Berdasarkan ilustrasi, maka program dibuat dengan fungsi rekursif diawali dengan deklarasi fungsi dan definisinya dengan nama fungsi hitung yang memiliki argumen intn. Fungsi hitung memiliki perintah deklarasi variabel x dan y, kemudian kondisi akan return nilai 1 dan berhenti dari fungsi hitung jika kondisi adalah n sama dengan 0. Dilanjutkan dengan mengisi variabel lokal x dengan n dikurang 1 dan mengisi variabel y dengan fungsi hitung yang memiliki parameter yaitu x, serta pengembalian atau return perkalian dari variabel n dan y. Untuk memahami fungsi rekursifnya, maka teman-teman harus mengetahui cara jalannya program. Program diawali dengan menjalankan fungsi utama. Di fungsi utama terdapat deklarasi variabel, kemudian perintah cetak input bilangan beserta dengan scanf-nya. Pada fungsi utama terdapat pengisian variabel fact dengan memanggil fungsi hitung yang memiliki parameter n. Jika yang diinput adalah n sama dengan 5, maka fungsi hitung mengirimkan parameter 5, di mana parameter digunakan untuk mengisi argumen sehingga nilai n kecil adalah 5. Karena fungsi hitung dipanggil, oleh karena itu perintah berikutnya pada fungsi hitung diawali dengan deklarasi variabel lokal int x dan y, dilanjutkan dengan memeriksa kondisi apakah nilai n sama dengan 0. Jika kondisi bernilai salah, berlanjut ke perintah pengisian variabel x dengan n dikurang 1. Artinya, x berisi 5 dikurang 1 yaitu 4. Selanjutnya, pengisian variabel y dengan memanggil dirinya sendiri yaitu hitung dengan parameter x yaitu hitung 4. Karena fungsi hitung dipanggil lagi oleh dirinya sendiri untuk mengisi variabel y, oleh karena itu perintah berikutnya pada fungsi hitung x, yang saat ini nilai x adalah 4. Artinya nilai n adalah 4. Berikutnya dengan memeriksa kondisi apakah nilai n sama dengan 0. Jika kondisi bernilai salah, berlanjut ke perintah pengisian variabel x dengan n dikurang 1. Artinya x berisi 4 dikurang 1 yaitu 3. Selanjutnya pengisian variabel y dengan memanggil dirinya sendiri yaitu hitung dengan parameter x, yaitu hitung 3. Karena fungsi hitung dipanggil lagi oleh dirinya sendiri untuk mengisi variabel y, oleh karena itu perintah berikutnya pada fungsi hitung x. Saat ini nilai x adalah 3, artinya nilai n adalah 3. Berikutnya dengan memeriksa kondisi apakah nilai n sama dengan 0. Jika kondisi bernilai salah, berlanjut ke perintah pengisian variabel x dengan nilai n dikurang 1. Artinya x berisi 3 dikurang 1 yaitu 2. Selanjutnya, pengisian variabel y dengan memanggil dirinya sendiri yaitu hitung dengan parameter x, yaitu hitung 2. Fungsi hitung masih dipanggil lagi oleh dirinya sendiri untuk mengisi variabel y. Oleh karena itu, perhitungan berikutnya pada fungsi hitung x, yang saat ini nilai x adalah 2. Artinya, nilai n kecil adalah 2. Berikutnya, dengan memeriksa kondisi apakah nilai n sama dengan 0. Jika kondisi bernilai salah, berlanjut ke perintah pengisian variabel x dengan n dikurang 1. Artinya, x berisi 2 dikurang 1 yaitu 1. Selanjutnya, pengisian variabel y dengan memanggil dirinya sendiri, yaitu hitung dengan parameter x, yaitu hitung 1.
Fungsi hitung masih dipanggil lagi oleh dirinya sendiri untuk mengisi variabel y. Oleh karena itu, perhitungan berikutnya pada fungsi hitung x, yang saat ini nilai x adalah 1. Artinya nilai n kecil adalah 1. Berikutnya dengan memeriksa kondisi apakah nilai n sama dengan 0. Jika kondisi bernilai salah, berlanjut ke perintah pengisian variabel x dengan n dikurang 1. Artinya x berisi 1 dikurang 1 yaitu 0. Selanjutnya pengisian variabel y dengan memanggil dirinya sendiri yaitu hitung dengan parameter x yaitu hitung 0. Fungsi hitung masih dipanggil lagi oleh dirinya sendiri untuk mengisi variabel y. Oleh karena itu, perintah berikutnya pada fungsi hitung x, yang saat ini nilai x adalah 0, artinya nilai n kecil adalah 0. Berikutnya dengan memeriksa kondisi apakah nilai n sama dengan 0. Jika kondisi bernilai benar, maka akan mengembalikan atau return 1, artinya tidak ada lagi pemanggilan dirinya sendiri. Nilai ini akan dikembalikan ke perintah sebelumnya untuk mengisi variabel y, yaitu y diisi dengan hasil dari hitung 0. Artinya y adalah 1. Maka pada perintah sebelumnya berlanjut ke return n dikali y, artinya akan dikembalikan 1 dikali 1 yaitu 1. Nilai ini akan dikembalikan ke perintah sebelumnya untuk mengisi variabel y, yaitu y diisi dengan hasil dari hitung 1, artinya y adalah 1. Maka pada perintah sebelumnya berlanjut ke return n dikali y, artinya akan dikembalikan 2 dikali 1 yaitu 2. Nilai ini akan dikembalikan ke perintah sebelumnya untuk mengisi variabel y, yaitu y diisi dengan hasil dari hitung 2, artinya y adalah 2. Maka pada perintah sebelumnya berlanjut ke return n dikali y, artinya akan dikembalikan 3 dikali 2 yaitu 6. Nilai ini akan dikembalikan ke perintah sebelumnya untuk mengisi variabel y, yaitu y diisi dengan hasil dari hitung 3, artinya y adalah 6. Maka pada perintah sebelumnya berlanjut ke return n dikali y, artinya akan dikembalikan 4 dikali 6 yaitu 24. Nilai ini akan dikembalikan ke perintah sebelumnya untuk mengisi variabel y, yaitu y diisi dengan hasil hitung 4, artinya y adalah 24. Maka pada perintah sebelumnya berlanjut ke return n dikali y, artinya akan dikembalikan 5 dikali 24 yaitu 120. Nilai ini akan dikembalikan ke perintah sebelumnya untuk mengisi variabel fact pada fungsi utama, yaitu fact diisi dengan hasil dari hitung 5, artinya fact adalah 120. Dilanjutkan mencetak isi dari variabel fact, hasil yang tercetak adalah 120. Topik pembahasan ketiga yaitu perbandingan rekursif dan iteratif. Kekurangan fungsi rekursif adalah memerlukan memori yang lebih banyak untuk menyimpan activation record dan variabel lokal dan menangani activation record. Penggunaan rekursif hanya jika penyelesaian sulit dilaksanakan secara iteratif, efisiensi fungsi rekursif sudah memadai. Efisiensi di sini bukan mengenai kejelasan logika program, tetapi jika memang masalah dapat diselesaikan dengan cara iteratif, maka lebih baik gunakan iteratif. Jika ternyata ketika menggunakan iteratif memerlukan algoritma yang relatif rumit, maka dapat dicoba dengan pendekatan rekursif. Teman-teman dapat melihat perbedaan rekursif dan iteratif mencari nilai faktorial. Berdasarkan topik pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari fungsi rekursif dan iteratif. Sekian video kali ini mengenai fungsi rekursif, semoga teman-teman dapat memahami tentang fungsi rekursif dan mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur!